Karena terima endorse sembarangan dari perusahaan skincare, artis sosmed yang cantik ini malah jadi setan. Dan dia berusaha membalas dendam kepada orang-orang yang tidak menolongnya. Tanpa berlama-lama lagi, bareng gua Tio, langsung aja simak alur cerita film ini yang berjudul Net, I Die. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang artis sosmed yang sedang melakukan live streaming. Dan dia berinteraksi dengan fans-fansnya dengan bahasa-bahasa cacing yang bikin kita sedih karena nggak tahu artinya. Artis ini mempromosikan sebuah benda tumpul yang dia hisap dengan nikmat. Tiba-tiba saja ada seorang user bernama Monica yang mengirim pesan bahwa dia sedang berada di belakang artis tersebut. Artis ini tidak mempedulikannya karena Monica diketahui telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, dan dia berpikir kalau ini adalah akun fake yang ingin cari sensasi saja. Keanehan mulai terjadi. Ketika dia mau memblokir akun tersebut, ternyata nggak bisa. Dan tidak lama kemudian, dia pun tewas dicekik oleh makhluk yang nggak kelihatan wujudnya ketika live streaming masih menyala. Sungguh mengerikan guys, dan film pun dimulai. Kita diperkenalkan dengan pengusaha muda sekaligus artis sosmed bernama Lisa yang sedang bersama pacarnya yang bernama Jack. Mereka berdua mengemas-ngemas barang dagangan untuk dijual di toko orange atau toko hijau. Lalu dia melakukan live streaming untuk mempromosikan produk skincare miliknya yang bermerek Iconic. Tiba-tiba saja ada pesan dari akun bernama Monica, sama persis seperti kejadian di awal film tadi. Lalu dia melihat video pada saat Monica melakukan bunuh diri secara live di sosmed. Lisa lalu menelpon temannya dan berkata siapa yang iseng menggunakan akun sosmednya Monica untuk mengirim pesan kepada semua orang yang dulu pernah jadi temannya. Tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk berkali-kali. Namun ketika Lisa membukanya, ternyata tidak ada orang di depan pintu tersebut. Dan muncul lagi pesan di sosmednya bahwa Monica telah check-in di area rumah Lisa. Lisa yang ketakutan berlari ke kamarnya dan melihat gagang pintunya berputar sendiri. Ketika dia menelpon emergency, tiba-tiba saja muncul sepasang kaki yang tergantung di belakangnya. Lisa lalu berlari ke bawah dan tiba-tiba saja pacarnya muncul. Sungguh kebetulan. Jack lalu menanyakan siapakah Monica itu. Melissa menjelaskan bahwa Monica adalah salah satu artis sosmed dari agensi Net Idol yang dulu pernah dia endorse. Lalu Monica bunuh diri ketika melakukan live streaming. Lisa lalu menjelaskan ke pacarnya kalau Monica bunuh diri karena frustasi setelah putus dengan pacarnya. Dan dia memiliki banyak haters. Adegan berikutnya, kita dikenalkan dengan seorang gadis bernama Som yang baru saja pulang dari kantor. Som tidak bisa melihat, dan dia hanya mendengarkan voice note yang ternyata berasal dari Monica. Tanpa memperdulikan pesan itu, Som lalu membersihkan dirinya di kamar mandi. Lalu muncul sepasang kaki hitam di situ. Setelah Som selesai mandi, dia mendengar voice note dari Monica yang mengatakan bahwa dia minta bantuan karena wajahnya iritasi akibat memakai produk skincare milik Lisa. Lalu Som dicekik oleh makhluk yang tidak jelas wujudnya dan dia pun tewas seketika. Lisa lalu pergi ke tempat temannya yang dulu tinggal satu kosan dengan Monica. Teman baik Monica ini sekarang sudah alih profesi menjadi pengusaha warteg di Thailand. Lalu Lisa meminta kunci kosan Monica untuk menyelidiki siapakah yang mengirim pesan-pesan tersebut. Lisa dan pacarnya lalu pergi ke kosan Monica dan melakukan investigasi. Pacarnya mencoba-coba untuk membuka komputer Monica, namun tidak membuahkan hasil. Lalu mereka menemukan handphone milik Monica yang sayangnya masih terkunci. Namun pacarnya bilang bahwa ini bisa di-unlock, namun membutuhkan waktu sekian hari. Sesampainya di rumah, Lisa melihat berita bahwa temannya yang tadi memberikan kunci kosan telah tewas dengan cara yang mengenaskan.
Lalu muncul makhluk yang sangat menyeramkan yang membuat Lisa terjatuh dari tangga. Kejadian ini membuat Lisa terpaksa menggunakan kursi roda hingga dia bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Jack lalu bertemu dengan mantan manajer Monica yang bernama Joko. Maaf guys, namanya susah jadi gue kasih nama dia Joko aja ya. Lalu Jack menceritakan bahwa teman-teman dekat Monica telah tewas satu persatu dengan cara yang aneh. Dan juga sebelum mereka tewas, mereka mendapatkan pesan dari akun sosmed milik Monica. Joko terlihat berusaha menyembunyikan sesuatu, dan dia merasa ketakutan. Lalu dia menyarankan Jack untuk menghubungi rekan Monica yang lain, karena Joko sedang sibuk memberikan pengarahan kepada model-model Thailand yang sedang melakukan sesi foto. Setelah sesi foto selesai, kedua model ini membicarakan tentang kematian teman-teman mereka. Lalu, kedua wanita ini mendapatkan pesan yang sama, lagi-lagi dari akun Monica. Joko yang sedang menerima telepon dari rekan bisnisnya, lalu dicekik oleh makhluk yang sangat menyeramkan, dan kedua model tadi juga terkunci di studio tersebut. Dan mereka berdua juga tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Jack lalu menemui rekan Monica yang bernama Son. Dia bertanya apakah ada hubungan antara Lisa dengan kematian Monica. Namun Jack malah mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Jack semakin penasaran dengan permasalahan ini dan meminta Lisa untuk berkata jujur. Namun Lisa tidak mau menceritakan fakta yang sebenarnya. Son yang sedang mengasah pisang tegang dengan pacarnya tiba-tiba saja merasa ketakutan karena pacarnya yang cantik itu berubah menjadi setan menyeramkan. Akhirnya Son tewas dengan cara menusukkan pisau ke lehernya sendiri. Jack lalu memaksa Lisa untuk menceritakan kisah yang sesungguhnya. Ada hubungan apa sih antara dia dengan Monica di masa lalu? Lisa mengendorse Monica dengan produk skincare-nya. Monica yang merasa senang mendapatkan sponsor, lalu mencoba krim tersebut di wajahnya sambil mempromosikannya di live streaming. Beberapa hari kemudian, krim tersebut malah menimbulkan alergi di wajahnya. Dan dia berusaha menutup-nutupinya dengan menggunakan bedak yang cukup tebal, agar para fans tidak mengetahui fakta sebenarnya. Namun ternyata ada aja penonton channel Monica yang menyadari hal itu, dan berkata bahwa bedak Monica terlalu tebal, dan tidak menampilkan hasil asli dari krim wajah yang dia promosikan. Lalu Monica mengatakan akan terus menggunakan krim itu dalam 20 hari ke depan dan akan memperlihatkan hasilnya kepada para penonton. Hari demi hari berlalu, wajah Monica semakin rusak. Lalu dia meminta bantuan kepada agensinya dan tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Setelah 20 hari, Monica semakin terlihat depresi dan dia menggunakan make up dengan asal-asalan ketika sedang live streaming. Karena tertekan oleh ucapan para netizen dan juga semua agensi memutuskan kontrak dengannya, akhirnya Monica mengakhiri hidupnya ketika sedang live. Penjelasan Lisa malah membuat Jack penasaran kenapa Monica perlu membunuh semua teman-temannya ketika dia udah jadi setan. Jack dan Lisa lalu pergi ke kosan Monica untuk mengembalikan handphone yang sudah dia coba untuk di-unlock, namun gak berhasil. Lisa tidak mau ikut ke lantai atas dan dia hanya menunggu di depan lift. Sementara itu Jack yang sudah berada di kamar Monica merasa terkejut karena secara kebetulan komputer di kamar tersebut menyala dan langsung masuk ke akun sosmed milik Monica. Ternyata setan sekarang canggih-canggih. Mereka sudah bisa menyalakan komputer. Mungkin suatu saat nanti akan ada PLTS, pembangkit listrik tenaga setan. Sementara itu di lantai bawah, kursi roda Lisa terdorong sendiri ke dalam lift. Sepertinya setan Monica mengantarkan Lisa naik ke lantai atas. Jack menemukan sesuatu yang mengejutkan di akun sosmed Monica. Ternyata Lisa membayar pacar Monica untuk merekam adegan ketika mereka bercocok tanam. Lisa lalu menyebarkan adegan tersebut di forum-forum Monica haters yang tentu saja dia buat, sehingga nama baik Monica pun semakin rusak. Dan dia tidak punya daya untuk menuntut Melissa atas produknya.
Dan juga tidak ada dukungan dari netizen karena terlanjur adegan bercocok tanamnya sudah menyebar. Karena tidak bisa menanggung malu, akhirnya Monica memutuskan untuk gantung diri. Sementara itu, Lisa ternyata sudah ada di atap gedung tersebut, ditemani oleh Monica yang sudah menjadi setan, dan dia mematahkan kaki Lisa. Lagi-lagi, Jack datang di saat yang tepat, lalu menyelamatkan Lisa, dan dia pun mengungkapkan apa yang dia lihat di komputer Monica. Jack merasa kecewa karena Lisa telah berbohong kepadanya. Secara mengejutkan, setan Monica malah mencekik Jack dan membuat dia terjatuh dari gedung tersebut. Lalu Jack pun tewas seketika. Kasian banget si Jack, padahal dia gak ada hubungan apa-apa dengan kematian Monica, malah dibunuh juga. 6 bulan kemudian, Lisa ternyata masih hidup di atas kursi roda. Ternyata dia sengaja dibiarkan hidup oleh setan Monica, agar dia bisa merasakan rasanya tidak punya teman dan keluarga yang menolong dan memperdulikannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan like kalau kalian suka dan jangan lupa share. Serta tinggalkan komentar ya guys. Kalau mau request film, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.